dalam melaksanakan tugas tanggung jawab panggilan pelayanan. Kami sebagai umat yang percaya kepadamu sudah melaksanakan sebagian tugas panggilan, 3 tugas panggilan yang Tuhan percayakan untuk kami laksanakan. Bersekutu, bersaksi, dan melayani saat ini dalam persekutuan ini, persekutuan yang mengucap syukur bersama dengan keluarga terkasih di tempat ini, keluarga Ranti Alotaga. Kami percaya bahwa oleh kasih kemurahan Tuhan, segala ucapan syukur diaturkan kehadiran Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang kami akan baca, kami dengar. Tolonglah kami supaya oleh Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami menyambut firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Amin. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, yang mengucap syukur pada Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ajak kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab kudus Perjanjian Lama. Marilah buka Alkitab ataupun yang bawa tabsnya dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Saya minta salah satu keluarga untuk datang di sini untuk membaca. Saya tidak sebut siapa, pasti keluarga yang ada. Ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Mana? Iya, sini. 1 Samuel 16 ayat 7 sih. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Terima kasih ya. Ini ibu luar biasa sudah membaca firman Tuhan. Ibu yang pasti punya hati yang luar biasa ya. Kalau seorang ibu punya hati pasti sensitif ya, sensitif belonging. Nah, itu biasanya terucap. Nah, tentu saat ini di saat kita diajak oleh keluarga untuk bersyukur kepada Tuhan karena yang tercinta, hari ini kita peringati hari ulang tahunnya anak Matteo Rexataga Rante Alo, dan hari ini juga dalam ibadah tadi kita sudah menyaksikan anak kita sudah menerima, cucu kita sudah menerima meterai kasih Tuhan. Itulah pelayanan sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita memperhatikan bahwa dikatakan janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, nanti dia pasti akan menjadi tinggi. Sebab kalau dikatakan di sini Allah dalam hal ini, dalam kehidupan ini dia melihat hati, tapi manusia terkadang melihat apa yang dipandang di depan matanya secara kasat mata, ya tak? Nah, tapi Tuhan melihat hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan bagian perikop ini, dalam perikop ini berkata-kata, berbicara, yang pasti ini percakapan yang ada, pembicaraan yang ada tentang pemilihan dan juga penetapan bagaimana tugas pengangkatan Allah kepada umat Israel supaya menjadi pemimpin dan pelayan, seperti itu. Kenapa saya ambil ini perikop? Karena kita ini kan sedang melaksanakan itu kegiatan-kegiatan memilih, ya, memilih. Kalau kolom 2 puji Tuhan sudah terlaksana, ya. Selamat yang sudah terpilih, dan yang belum terpilih juga saya ucapkan selamat, ya toh? Jangan nanti kecil hati seperti yang saya katakan tadi, saya tidak ulang khotbah tadi. Kalau di kitab Samuel ini secara khusus dia memang berkata-kata, berbicara tentang pemilihan, penetapan, pengangkatan, pengurapan hamba-hambanya yang menjadi pemimpin, menjadi pelayan dalam kehidupan umat Israel.
kalau kita lihat itu dalam perjanjian lama, kalau misalnya kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam perjanjian baru, misalnya dalam Injil Yohanes, buka misalnya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Kalau saya suruh baca ini tadi panjang juga. Ini pun saya minta satu ayat saja supaya casnya ini mungkin agak lobet sudah ini. Sudah? Saya tahu itu ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi mari kita lihat. Di sini dikatakan proses pemilihan pemimpin umat, baik itu raja, imam atau murid-murid, ini ternyata tidak lepas dari pekerjaan Allah. Dalam arti Allah lah yang menjadi inspirator, apalagi motivator, penentu tentang siapakah yang layak menjadi pemimpin, siapa yang layak menjadi pelayan Tuhan, baik di tengah-tengah kehidupan umat Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, kalau kita kenal dalam perjanjian lama, Samuel, kemudian ada Daud. Dalam perjanjian baru, misalnya murid-murid Yesus, ada Andreas, ada Petrus, ada Filipus, ada Nathanael, dan sebagainya. Semuanya itu adalah implementasi dari ketaatan kepada Tuhan yang tentu pasti dalam hidup ini melakukan perintah Tuhan. Mereka bukan orang yang baru dalam lingkup pelayanan, tetapi mereka sudah ada dalam lingkup pelayanan ketika ada Imam Eli untuk Samuel, kemudian Daud dari keluarga yang taat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, keluarga di sini saya dan kita semua yang hadir berharap tentu memiliki kehidupan keluarga yang taat, ya kan? Apalagi kalau melihat silsilahnya, kalau keluarga Taga itu, itu sampai ada teman saya juga ambil nama Taga itu, ya kan? Jadi ada bagaimana dalam kehidupan ketaatan dalam kehidupan. Saya tidak uraikan itu, tapi kita sudah mengenal itu. Bahkan kalau kita lihat di situ, Imam Samuel dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan tanpa dia menambah, tanpa dia mengurang. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, makna dan implikasi dari firman Tuhan pada kesempatan yang sangat baik ini adalah bahwa pemilihan, penetapan, serta pengangkatan seorang, ya, siapapun dia dalam kehidupannya, apakah dia sebagai warga gereja maupun dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, menjadi pemimpin masyarakat atau pelayan Tuhan, itu harus selalu dilihat sebagai pekerjaan Allah. Allah sendiri yang berproses dalam kehendaknya yang bebas untuk menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Satu hal yang harus kita ingat, cara pemilihan Allah lebih pada melihat apa tadi? Hati, ya. Pengertian melihat hati di sini lebih pada unsur ketaatan. Ya, di sini dalam hal ini Daud, ya. Kemudian ketulusan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu siapa yang tulus di situ? Ada dalam kehidupan para murid, ya. Ada Nathanael. Kemudian bagaimana kepatuhan dan perilaku dalam melakukan kehendaknya. Ya, saya berharap kita yang ada ini juga seperti itu, ya. Seiring dengan situasi-situasi yang ada saat ini, ya, dengan proses pemilihan, kalau kolom 2 sudah dilaksanakan, kolom 1 juga sudah terlaksana, kolom 3 sudah, kolom 4, kolom 5 karena belum quorum, ya, kemarin ditunda. Kemudian kolom 7, kolom 8, ya, kolom 6 sudah, ya. Nah, semua yang ada ini dalam proses yang ada ini, kalau kita lihat dalam pemilihan pengangkatan yang dilakukan dalam kehidupan umat ketika Samuel, kemudian Raja Daud, bahkan kalau kita perhatikan para murid Yesus, itu proses teraman.
tidak ada pihak-pihak yang terlukai, tidak ada pihak-pihak yang dikecewakan atau dirugikan. Hal penting yang perlu diketahui di sini bahwa proses pemilihan dalam kehidupan ketika dewasa ini ya sering ya ada mungkin hal-hal yang mengecewakan ya, ada yang membuat kita ada yang sakit hati ya. Tapi saya percaya dengan pelaksanaan kegiatan kita di jemaat kita ini proses demokrasinya luar biasa ya, baik ya. Jadi ada untuk kolom untuk bagaimana dia memilih siapa yang akan dipilih biar dia berpuas-puas, nggak usah pilih ini atau pilih ini. Kalau sudah masuk di bilik suara, ya toh, saya alami itu, nah, ini tepat, gitu. Masuk bilik suara seperti itu kan? Biar dengar suara-suara aneh-aneh, ya suara burung kayak istilahnya itu. Tapi itu, nah, seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika anak terkasih, cucu terkasih sudah menerima pelayanan sakramen baptisan kudus, dan hari ini juga adalah hari yang kita peringati adalah hari ulang tahunnya. Seberapa tahun paling orang Mateo ini? 1 tahun ya. Jangan nanti salah cumu. Jadi 1 tahun itu berarti perjalanan kehidupan anak, cucu, ponakan ya pasti masih panjang. Jadi perlu penggemblengan, perlu didikan dari ibu dan bapaknya, ya, dari mami papinya, dari om dan tantenya, dari oma dan opanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah masa-masa di mana yang tepat ketika pendidikan itu diberikan sejak dini. Karena pendidikan itu berlangsung lifelong education. Apa itu bahasa Kaili? Nah, pendidikan itu seumur hidup, ya. Sepanjang kehidupan ini kita diproses untuk supaya kita memiliki kognitif, afektif, psikomotorik, seperti itu. Jadi taksonomi Bloom itu. Jadi dalam kehidupan ini dengan adanya teori-teori pendidikan yang ada mengingatkan kepada kita bahwa teori konvergensi, nah itu William Stern, nah itu sudah ada di kepala saya itu sejak dulu itu saya diproses juga untuk itu. Jadi anak itu ya, anak kita Matteo tidak hanya dilihat sebagai teori tabula rasa. Apa teori tabula rasa? Anak itu kalau John Locke, nah itu ada di kepala saya juga. John Locke dia bilang bahwa anak lahir dikatakan seperti kertas putih, tinggal digores-goreskan itu apakah baik atau tidak baik. Nah itu teori tabula rasa. Tapi William Stern dia punya teori konvergensi. Dengan teori konvergensi dia padukan, jadi anak itu akan bisa tumbuh dan berkembang ketika dalam hidupannya punya faktor hereditas. Kemudian ada faktor lingkungan yang ada di sekitarnya yang mempengaruhi. Jika lingkungannya baik, maka baiklah jadi anak ini. Karena itu perhatikan ya. Kalau dia jelek, dia kan jadi jelek seperti itu. Karena lingkungan, apalagi di era digital ini, hati-hati ya. Kemudian dalam kaitan dengan ini ya, bahwa faktor hereditar, faktor turunan, ada bebet, bobot, bibit, bebet, bobot. Nah, itu juga mempengaruhi. Tapi itu dipadukan oleh William Stern menjadi teori konvergensi. Apapun teorinya, lihatlah pada firman Tuhan. Harus kita lihat dari jagalah hati. Nah itu sebenarnya itu Amsal yang mengatakan orang bijak. Karena itu mari kita terus jaga hati kita, jaga hati anak-anak kita, apalagi
Matthew. Tuhan pasti akan menolong. Tuhan pasti memberkati anak kita telah menerima sakramen baptisan, dan orang tua saksi baptis yang sudah menjawab tadi, ya saya percaya, mengaku dan berjanji dengan senang hati, lakukan. Jangan selesai tadi di gereja, terus lanjutkan. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap melaksanakan itu. Beritakanlah baik atau tidak baik waktunya. Itulah kebenaran firman. Amin. Happy birthday buat Matthew yang ke 1 tahun. Dan selamat untuk Papa Mama Sarani dan ayah dan ibunya, papi maminya, menunaikan tugas panggilan tanggung jawab supaya hati anak kita terjaga, jadi hati yang bersih, bersinar, dan terus menjadi berkat. Amin. Ya Allah kasih-Mu besar. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangka luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama